baru guys. Readingan kali ini temanya adalah apa yang harus kamu fokuskan, ya. Ini tema, tapi ya ini kan general reading ya, jadi ambil yang memang resonate. Cuman aku tuh sepanjang my career, my profession, selama bertahun-tahun aku banyak dealing sama klien. Banyak sebetulnya yang aku temui, apalagi kalau yang reading ya, atau kadang aku bacain chartnya mereka. Kadang gini loh, kadang kita itu terjebak dalam pikiran yang kita pingin apa, dan kita tuh kayak nggak bisa keluar dari pikiran itu. Karena pokoknya gue mau ini gitu loh. Nah, aku sering banget dulu bacain orang tuh, aku ingat banget dulu ada satu klienku cewek yang dia lumayan sering datang ke aku. Dan aku waktu itu aku bilang sama dia, like let's say mungkin like 3 years ago, itu aku bilang sama dia, aku bilang periode hidup kamu sekarang itu bukan di relationship. Saat itu dia masih yang kayak ya heboh lah intinya, pengen punya pasangan dan segala macam itu. I totally understand. Dia udah dia deket banget sama papanya, tapi papanya udah meninggal, dan dia sangat tidak dekat dengan mamanya karena mamanya juga somehow, kalau dari cerita dia dan memang ini juga ada bipolar gitu. Jadi dia hidup sama neneknya. So anyway, aku waktu itu bilang periode kamu ini bukan periode relationship. Yang aku lihat di sini periode kamu justru periode soal karir. Jadi kamu fokusin aja di situ. Kalaupun kamu mau ketemu orang in terms of relationship, aku bilang masih sekitar 2-3 tahun lagi. Terus dia bilang sama aku, waduh kok lama banget ya gitu. Aku bilang ya yang aku lihat begitu. I don't know gitu. Tapi coba deh kamu fokusin dulu aja. Berapa lama dia nggak datang ke aku, sempat berapa bulan. Dulu cukup sering. Berapa lama dia nggak datang ke aku, dan sempat datang lagi masih ada lah. Pas datang lagi dia sempat bilang dia lagi, kalau nggak salah lagi punya project kerjaan baru gitu. Ya aku senang aja dengernya gitu. Abis itu sempat datang lagi, dia bilang, wah bener katamu Kak, dia bilang. Aku sekarang lagi banyak ngurusin urusan ya karir lah, kerjaan. Mungkin not really my main job, dia bilang. Tapi kayak ada sesuatu hal baru yang memang aku lagi kerjain. Ya aku bilang, ya karena memang periode kamu belum di situ. Jadi lebih baik kamu jangan buang-buang pikiran kamu, waktu kamu untuk sesuatu yang memang belum ada jalannya gitu. Tapi lakukan sesuatu yang memang di jalannya. Kadang ya kita manusia tuh suka terperangkap sama apa yang kita inginkan. Tapi ya sebenarnya kalau memang waktunya belum datang, mau kita paksain ke apa juga nggak ada. Dan after that kalau nggak salah memang sekitar hampir 3 tahun kemudian atau 2 tahun lah, dia datang lagi ke aku. Dia udah pacaran sama orang gitu. Terus dia bilang, bener Kak, aku udah kenal nih, maksudnya dari yang pas aku bacain di waktu itu memang aku kan bilang sekitar 2-3 tahun lagi, karena aku bacanya dari chartnya dia. Ya aku bilang ya good for you gitu. Tapi ya jangan aku bilang kita juga harus bisa ngelihat bahwa hidup itu kan punya aspek yang banyak. Jangan kita cuman akhirnya terjebak dalam satu aspek hidup, sementara yang harusnya kita belajar sesuatu dari aspek yang lain, karena memang mungkin periode hidup kita lagi disuruh belajar sesuatu yang berbeda, kita nggak lakuin gitu. Akhirnya kita cuma buang-buang waktu. That's why banyak orang yang hidupnya begitu-begitu aja, tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan yang berarti, ya karena orang kebingungan. Jadi aku suka bilang gini, kemarin aku sempat baca komen juga di YouTube, ada yang pas ya komen tentang video tarot lah.
Dia bilang yang jadi masalah adalah dia nggak tahu, dia tuh bingung salah dia tuh di mana, gimana caranya. Dan aku tahu orang yang kayak gitu tuh banyak sekali, banyak banget orang tuh yang ada di dalam posisi hidup yang seperti itu. Mereka kebingungan, mereka tuh salahnya di mana, terus gimana cara benerinnya. Aku kasihan sebenarnya sama orang-orang kayak gitu. Tapi kan kayak gitu kita nggak bisa kalau cuman ngomong secara kayak gini. Aku bikin video, aku nggak kenal kamu siapa, yang baca ribuan orang, yang dengerin ribuan orang, nggak bisa gitu loh. Makanya aku suka bilang, well, kamu mau beli HP baru, you save money, right? You save money, atau misalnya kamu belinya nyicil, whatever. Intinya you save money. Aku sih bukan orang yang suka nyicil ya, ada duit beli, nggak duit nggak usah beli. Kalau aku orang gitu, nggak suka ngutang-ngutang. Dan kalau kamu benar-benar merasa kamu butuh bimbingan, kamu benar-benar, ya you have to benar-benar save your money lah gitu. Karena segala sesuatu itu ya butuh usaha. Kamu harus menunjukkan keinginan kamu besar atau enggak untuk kemajuan diri kamu. Dilihat dari mana, seberapa kamu willing untuk you save your money for something bigger to help you gitu loh. Sama kayak orang ke rumah sakit dan segala macam, ya sama sebetulnya. Bedanya satu fisik, satu bukan fisik. Fisik itu akhirnya kita nggak bisa kemana-mana, lebih kerasa. Tapi kalau mental, emosional kan kita masih bisa kerja, kita masih bisa ngapain, hidupnya masih bisa jalan lah. Tapi kan itu bukan berarti nggak ada. Masalah itu bukan berarti nggak ada. So, aku ingat waktu itu aku balas komennya, aku bilang ya kamu coaching lah, biar kamu bisa dapat perspektif yang lain gitu. Karena aku tahu tuh rasanya nggak enak banget. Orang nggak tahu salahnya di mana, nggak tahu harus berubah. Sebelum dia tahu, hidup dia akan begitu-begitu aja loh. Mentok aja di situ. Karena apapun yang dia lakukan pasti di luar kesadaran. Karena kesadarannya belum ada. Dia bahkan nggak tahu salah dia di mana. That sucks menurutku. That sucks. Tapi ya balik lagi, seberapa besar keinginan kita untuk berubah, seberapa besar keinginan kita untuk jadi orang yang cerdas, seberapa besar kita pengen jadi orang yang sadar, hidup tidak lagi penuh dengan kebingungan. Kita ngelihat sesuatu, kita tahu kita mau apa nggak mau. Kita lihat satu, dan yang hari ini aku tulis di community, aku bilang tahun lalu aku ngerasa kayak ada sesuatu di dalam diriku yang mendorong aku. Aku bukan baru sekali ngerasain kayak gitu, sudah berapa kali. Dan aku tahu rasanya itu seperti apa, karena apalagi dibanding dulu kesadaranku jauh lebih baik sekarang gitu loh. Jadi bahkan aku tuh nggak ada kebingungan dalam artian gue disuruh ngapain, nggak ada, tahu sebenarnya. Cuma bedanya karena aku ngerasa gue tuh nggak bisa nulis loh, kok daleman gue suruh gue nulis, gue tuh nggak bisa gitu. Aku bisa tahu aku disuruh nulis. Rasa itu ada suaranya, tau gak? Batin itu tuh ada suaranya. Kalau kita bisa mentranslatekan dengan baik, dan kita tahu, dan aku sempat goyang nggak? Kalau dibilang goyang enggak, tapi dibilang agak agak coba untuk nahan, iya. Karena aku rasanya gue nggak bisa nih gitu loh. Tapi kalau bingung enggak. Aku tahu dengan persis rasaku ngomong apa. Aku tahu dengan persis dia nyuruh aku atau apa. Clear. Itu perbedaannya. Orang yang sadar sama yang gak sadar. Orang sadar itu tahu dengan sangat jelas apa suara yang dia dengar di dalam. Tanpa halu. Kenapa aku bisa tahu aku gak halu? Karena aku gak mikir. Aku tidak berpikir. Orang mungkin bingung, kok bisa gak mikir tahu? When you have the intuitive knowing, emang kamu pikir intuitive knowing itu pakai acara mikir? Enggak. You just know, tapi kamu tahu itu benernya kayak gimana, kamu tahu.
Kamu tahu gak sih kayak ngelihat air bening? Kayak gitu. Nggak ada ragunya sama sekali. Bahkan suaranya sangat jernih. Aku tuh disuruh ngapain. Cuman yang aku bingungin, aku harus mulai start dari mana. Karena aku merasa aku tidak punya kemampuan sama sekali. Tapi ya karena rasanya ngedorong terus ya akhirnya aku coba. Udah deh, aku ngobrol sama temanku. Ya temanku ngasih tahu, ya lu coba aja yuk beli buku-buku bahasa Indonesia, nambah-nambahin vocab lo biar bisa nulis lebih bagus gitu kan. Iya juga benar gitu kan. Ya udah aku beli buku-buku bahasa Indonesia karena buku yang aku tulis itu kan bahasa Indonesia. Ya udah aku beli buku-buku terus aku coba rasain, aku coba baca sambil aku nulis juga. Ya baby steps mulainya dari situ. Tapi makin lama begitu aku ikutin nih, rasanya tuh ngalir, tenang. Awalnya tuh kayak digedor-dok gitu loh. Makin aku bilang, aduh gue nggak bisa, makin kenceng. Tapi begitu, akhirnya aku, ya udah. Oke, gue harus mulai dari mana nih gitu kan ya. Abis aku ngobrol sama temanku, aku coba baca-baca, terus ya banyak buku-buku yang aku jadiin referensi juga. Karena orang mau nulis buku kan harus banyak baca juga. So aku banyak baca. Ya dengan aku mulai ngejalanin itu, malah rasanya tuh makin nyaman. Dan makin aku pede kalau, bukan pede pasti bisa, enggak. Dibilang udah bisa juga ya sambil belajar lah gitu kan. Tapi better. Bahkan ada beberapa klienku aja ngomong, lu sekarang udah lebih bagus ngomong nulisnya kalau pakai bahasa Indonesia udah lebih bagus gitu. Alhamdulillah. Tapi ya itu balik lagi. Ya basically aku punya disleksia juga. Jadi disleksia itu juga bikin orang jadi sulit untuk menulis gitu kan. Untuk berpikir sama sekali tidak sulit. Sama sekali aku tuh kalau mikir lancar. Tapi nuangin isi kepala ke tulisan itu aku tuh gak. Dari dulu tuh aku gak bagus. Aku inget banget dari zaman aku sekolah, zaman SD, pelajaran mengarang, nilaiku selalu merah. Kalau pelajaran mengarang, nilaiku selalu merah. Karena aku gak ngerti harus nulis apa. Sometimes jadi redundant gitu loh. Aku jadi kayak ngulang-ngulang omongan gitu. Itu kan gak enak buat dibaca sama orang kan. So I know my limitation di situ. Makanya saat awalnya rasa itu ngegedor, aku tuh kayak ngerasa, aduh, nih gimana ya, gitu loh. Tapi begitu diikutin, rasanya begitu diikutin, itu jalannya tuh flowing banget sebenarnya. And makin kesini aku makin lebih pede, lebih pede buat ya bisa lebih baik lah intinya. So well, I'm just not even an apprentice lah, bener-bener I'm a newcomer banget gitu, I'm a newbie banget kalau untuk urusan tulis menulis. Dari zaman dulu sebetulnya, bahkan dari 2018 kalau nggak salah, itu dulu pernah ada satu penerbit buku, editornya itu ngetek aku, mau nggak bikin buku katanya. Aku bilang aduh, untuk sekarang belum, apalagi zaman itu aku nggak bisa sama sekali gitu loh. Tapi kalau suruh ngoceh, aku lancar. Gitu loh. Tapi ya itu. Jadi ya for like storytelling apa segala macam aku bisa lancar. Tapi kalau untuk suruh nulis di otak ada, tapi untuk masuk ke tulisan tuh aku berat banget gitu. Dari zaman dulu tuh aku begitu. Entah. Ya well, I don't want to blame to my dyslexia. Ya it's stupid to blame it anyway. Berarti aku cuman menyadari bahwa aku dikasih challenge, ya sama hidupnya aku lagi dikasih challenge, sama Tuhan aku lagi dikasih challenge buat jangan karena lu punya sesuatu yang memang ya disleksia itu orang umumnya tahu lah itu satu penyakit tentang sulit memang untuk menulis, membaca menulis itu. Aku tuh nggak bisa suruh baca, aku cepet banget kayak orang kayak aku pernah coba belajar tentang speed reading, nggak pernah bisa. Nulis juga kayak gitu. So ya aku ngerasa kayak this is my challenge. But ya udah terima gitu.
Awalnya ada kayak trying to refuse gitu, ada, cuman nggak bisa lama karena dorongannya terlalu kuat. Akhirnya ya aku pasrah, dan bukan pasrah sih, kayak oke, what should I do? Aku ngomongnya ke siapa? Ngomong ke diri sendiri, what should I do gitu. Ya udah, akhirnya aku coba pelajarin, aku juga tanya-tanya orang, mulainya harus bagaimana. Ya temanku ada satu, dia nulisnya lumayan bagus, literasinya bagus, jadi aku suka nanya ya, mulai dari baca-baca bahasa Indonesia dan perbanyak kosakata gitu. Temanku bilang gitu, perbanyak kosakata dan belajar. Nulis itu yang penting dilatih aja, Yun. Oke, dan aku bilang tapi ya itu kalau dibilang sulit, ya sulit buat orang seperti aku, sulit. Aku kadang, nah itulah, setiap orang punya strength and weakness. Salah satu itu weaknessku. Aku kadang, ya dibilang iri sih enggak, tapi kadang aku ngeliat orang yang nulisnya tuh lancar tuh kayak enak gitu. Karena apa? Karena itu sesuatu yang aku nggak bisa. Mungkin orang ngelihat aku tuh kalau komunikasi sama orang tuh lancar, bisa. Bahkan banyak lainku yang kayak, lu bisa aja ya lagi ngomong, gue tahu lu ngomongnya nggak pakai teks gitu. Tapi kayak lu tuh ngasih analogi selalu pas gitu. Gimana caranya? Aku bilang nggak ada cara sih, itu tiba-tiba nongol aja di kepala. Itu udah terjadi secara otomatis gitu. Ya aku juga nggak bisa ngajarin orang, karena di aku pun itu terjadinya secara otomatis. Buat mereka ngelihat aku bisa kayak gitu, mereka juga ngerasa enaknya jadi lu bisa gini. Buat aku yang nggak bisa nulis, ngeliat orang bisa nulis juga enaknya lancar. Nah itulah namanya manusia kan. Jadi ya pasti ada aja. Cuman ya balik lagi, apa sih di periode hidup kita kadang mungkin kita nggak tahu, kita nggak ngeh lah, kita nggak sadar sebenarnya apa sih yang harus kita fokusin. Kalau aku sekarang yang ya udah jelas lah apa sih aku harus fokusin sekarang. Ya aku harus lebih banyak latihan, exercising, writing gitu loh. Jadi aku terbiasa untuk apa? Untuk ngeluarin ide di pikiranku, untuk ngeluarin isi pikiranku ke tulisan. Aku lancar kalau ngeluarin isi pikiranku itu dengan ngobrol, discussion, ya making conversation, itu aku lancar. Tapi kalau untuk nulis, langsung terjun payung. Nah itulah. Tapi anyway, kita harus tahu apa sih yang harus kita fokusin, karena jangan sampai kita buang-buang waktu percuma. Setahun itu waktu itu cepat sekali loh berjalannya. Umur kita nambah terus. Tapi apakah kita sudah ada di teritori yang berbeda? Apakah kita masih di situ-situ aja? Ya kan? Kita semua manusia punya hidup sama-sama 24 jam. Gak ada yang lebih. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita memakai waktu kita. Apakah bermanfaat? Apakah kita belajar sesuatu? Apakah kita memperbaiki kehidupan, memperbaiki diri kita atau tidak? Kadang aku juga ya ke adikku aja juga aku suka bilang, lu cari duit buat apa? Kalau lu cari duit cuman buat hidup, buat makan, buat seneng-seneng, hidup lu gak ada artinya loh kayak gitu. Ya makan itu udah needs, it's our biological needs gitu. Tapi untuk hidup gitu kan. But the point is, kalau lu dari waktu ke waktu, lu tidak ada perkembangan yang berarti, lu tidak bertumbuh, lu tidak dewasa, sebenarnya lu tidak hidup. Lu hanya cuma ada doang, tapi lu tidak hidup. You're just existing. Paham gak? And aku suka bilang sama orang, waktu kita di dunia ini gak tahu sampai kapan. Which is ya agak mentok aja orang zaman sekarang. Umur berapa sih? Dapat 88, 85 aja udah bagus banget sebenarnya. Ya kan? Tapi kadang ya kita ya belum tentu yang tua mati duluan anyway kan gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Tapi apakah kita sudah benar-benar menikmati hidup? Makanya aku suka bilang jangan suka ngelihat itu cuma goals doang. Kalau kamu selalu ngelihat goals baru akan membuat kamu bahagia. Hidupmu tidak akan pernah bahagia sebelum goals itu kamu capai. Jadi kamu menjalani itu dengan sengsara sebenarnya. Padahal pas ketemu goals juga ya senang ya senang. Tapi basically kalau kamu tidak terbiasa dengan proses kehidupan, kamu senangnya cuma sekali-sekali.
Beda sama orang yang senang menjalani prosesnya, dia akan senang terus. Jalaninnya senang, nyampe di satu tempat yang bagus, yang bisa nyampe ke apa yang dia inginkan juga ya dia senang. Jadi mau nyampe, belum nyampe dia senang. Itu baru namanya orang menjalani hidup. Bukan cuman ada. Oke? 20 menit, sorry. Anyway, ini pilihannya. Ya, ini pilihannya. Nomor 1 adalah, temanya itu apa yang harus kamu fokusin ya. Ini ada burung merak. Oke. Di sini ada letter. Ya. Di sini ada gift. Di sini sih tulisannya gift. Oke. Di sini ada butterfly. Oke. Oke, kamu bisa pilih dulu. Oke, sebentar. Oke. Kita mulai dari nomor 1. Peacock. Oke, merak. Apa yang harus kamu fokusin? Emperor. Five of Pentacles. Three of Wands. Voice. Selfless devotion and single-minded dedication to spirit. Alright, ini kalian tahu ya, aku kalau baca itu nggak suka sugar coating, jadi benar-benar apa yang aku lihat aja. Gini, kalau untuk nomor 1 yang aku lihat, ini ada berbagai macam, ya, mungkin
belum tentu juga buat satu dari kamu akan resonate ke semua yang aku ngomongin ya, belum tentu. Anyway, di sini aku ngelihat kamu punya pride yang cukup besar, pride ya. Dalam artian kamu pengen terlihat sukses, kamu pengen sukses. Pengen sukses itu tidak salah. Tapi kalau ambisi yang terlalu berlebihan itu akan gampang membuat kamu stres. Jadi apa ya? Ya ini omongan klise lah. Kayak orang bilang ya trying to be grateful, dan juga aku nggak terlalu suka ngomongan hal kayak gitu. Aku cuma bisa bilang gini. Ini be realistic, you know, just live what you earn. Jangan kamu ibaratnya gini. Aku nggak bisa bilang jangan sih. Itu hak kamu. Tapi dengan kamu punya gaya hidup, karena aku ngelihatnya di sini ada efek ke gaya hidup. Kamu hidup di luar dari kemampuan kamu, or at least ya kalau kita nggak punya tabungan, itu berarti kan kita hidup di luar kemampuan kita. Karena berarti kita nggak bisa saving money kan, gitu loh. Dan kamu, aku ngeliat kayak kamu masih kurang bisa mengatur keuangan, dan kamu masih kurang bisa untuk membuat prioritas dalam hidup kamu. Kalau yang aku lihat di sini loh ya, itu yang aku lihat. Dan ya sorry, aku tidak bermaksud untuk mengecilkan orang atau apapun, tapi karena di sini kartunya ngomong kamu masih sangat terlalu duniawi. Aku ngerti kok. Yang orang yang kayak gitu kan banyak. Yang aku sebut terlalu duniawi ini gini loh. Kasarnya ya. Orang ngomongin tentang spiritual juga belum tentu ngerti sebenarnya. Spirituality itu kan tergambar dari apa yang orang itu jalani dalam hidup. Dia mendahulukan apa? Orang yang ngomongin spiritual, LOA dan segala macam, tapi LOA-nya selalu ngomongin duit. Menurut kamu itu spiritual atau tidak? Gitu aja. Emang ngerti LOA disebut di spiritual? Gak ada hubungannya. Mas spiritual itu masalah mengenal diri. Gak ada hubungan sama LOA. Itu yang aku sering ngomong kan ya. Ya mungkin akan ada yang tersinggung. Cuman ya itu kenyataannya. Ya belajarin aja dulu. Kalau kamu merasa ragu sama omonganku, ya nggak apa-apa. Karena memang seharusnya nggak perlu kamu telan bulat-bulat. Kamu juga harus saring juga, dan kamu harus cari pengetahuanmu sendiri. Cuman kalau dari perspektif aku, orang kalau ngomongin LOA itu kan selalu yang indah-indah. Pertanyaannya, apakah LOA itu cuma yang indah-indah? Ya enggak. Energi itu netral. Energi itu akan menjadi negatif atau positif, tergantung yang narik. Energinya sendiri itu netral. Jadi kasarnya gini, kalau kamu menyadari tentang ada yang namanya law of attraction, so you can use that energy with awareness, dengan kesadaran bahwa kamu ingin menarik yang lebih baik. Tapi orang dalam hidup, mau dia sadar atau tidak sadar, kan hukum alam itu mah terjadi, kita sadar nggak sadar pasti terjadi. Jadi kalau kamu narik yang negatif, itu namanya memang bukan LOA, itu LOA juga. Jadi makanya kadang aku tuh suka lucu kalau orang tuh terlalu membesar-besarkan LOA, tapi padahal nggak ngerti. Semua juga LOA, cuma bedanya apakah kita using that knowledge for the advantage dengan sesuatu yang dengan kesadaran atau tidak. Kalau kita mempelajarinya dengan baik kan berarti kita menyadari, ya kan? Dan kita juga menyadari bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita tarik itu sesuatu yang baik. Karena kita memang mencoba juga belajar untuk menjadi lebih baik. So basically ya intinya yang aku lihat di sini adalah bukan nggak boleh jadi orang ambisius. Orang nggak ambisius ya nggak hidup juga sebenarnya.
Ya kecuali mungkin orang udah tua lah ya, udah tinggal ibaratnya menikmati hidup, ya kan, tenang, udah nggak ada ambisi. Tapi kalau kamu masih muda, jangan juga sampai nggak punya ambisi. Tapi kan anyway, sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik, ya kan, mau apapun loh. Kayak orang mencintai berlebihan, sebenarnya mencintai berlebihan tuh nggak ada. Orang kalau mencintai berlebihan ya karena ada isu aja, karena obsesi atau karena ada fear. But ya, tapi yang orang tahu kebanyakan kan don't love too much, it will kill you, ya kan? Kayak segala macam lah. Intinya olahraga berlebihan juga nggak boleh. Ada waktunya kita harus istirahat, badan itu harus istirahat. Terlalu makan terlalu banyak juga nanti kita kekenyangan malah nggak baik juga. Ya segala sesuatu yang berlebihan nggak baik lah intinya. Tidur kelamaan juga nggak bagus, ya kan? Intinya semua itu harus ada takarannya. So ya intinya aku cuma bisa bilang di sini kalau kita mau ngomong dengan bahasa yang enak ya, you need to understand about living a balanced life. Intinya tuh itu. Spiritual and duniawi kamu ya itu harus seimbang. Di situ baru kamu akan menemukan equilibrium di mana kamu baru akan merasa tenang, ada damai di situ. Dan tadi kenapa aku ngomongin soal lifestyle atau gaya hidup, karena aku ngelihat di sini ada kecenderungan ke sana. Walaupun mungkin tidak semua dari kamu mengalami hal itu. Intinya kalau bisa jangan hidup di luar kemampuan kamu. Dan apa yang menjadi prioritas itu harus kamu harus mengerti. Gitu. Ibaratnya kita bukan konglomerat ya, beda kalau kita konglomerat aja juga kalau hidupnya nggak diukur-ukur ya lama-lama duitnya habis juga. Ya kan? Well anyway, try to live a balanced life. Gitu aja sih untuk nomor 1 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Letter. Kita lihat apa yang harus difokusin. King of Wands, the World, Knight of Cups. Yin, Virgin. Oke, udah Yin Virgin lagi. Oke, aku ngeliatnya di sini tuh kamu lagi dalam periode hidup yang kamu Yin ini kan energi feminin ya. Ibaratnya aku ngelihatnya kamu lagi banyak disuruh berlatih tentang hal-hal yang berbau feminin. Ini nggak ngomongin cuman perempuan ya, laki kan juga punya energi feminin. Jadi energi femininnya ini nih yang harus lebih ditingkatkan. Nah, apa aja sih yang disebut dengan energi feminin? Feminin itu kan bicara receptivity,
penerimaan, accepting, emotional, which is merasa, ya kan, understanding. Jadi hal-hal yang berbau feminin itulah yang harus lagi lebih banyak dipelajari kalau aku lihat. Mau cowok ataupun cewek nih kalau aku lihat. Terus lebih banyak juga memang menggunakan, kalau kita bicara tentang intuitif ya, intuitif itu juga ngomongin tentang femininity. Energi feminin itu lebih intuitif. Jadi kalau laki dia mengasah energi femininnya, itu dia mengasah rasa, lebih belajar untuk meregulat emosi, ya kan, untuk merasakan apa yang dia rasakan. Lelaki lebih sulit karena memang dasarnya masculine energinya kan lebih banyak juga. Testosteronnya juga lebih tinggi. Berapa kali lipat? 17-18 kali lebih tinggi testosteron lelaki daripada perempuan. Dan kalau buat yang cowok ya, aku lihat ya. Aku ngeliatnya nih kamu seorang lelaki yang mungkin cukup maskulin gitu. Maskulin di sini bukan berarti harus badannya strong apa, bukan. Energi maskulin itu ya tentang goals lah, tentang being assertive, itu kan energi maskulin banget gitu. Kamu lagi harus belajar lebih banyak merasa, lebih banyak mungkin kontemplasi, lebih banyak mencoba memahami sesuatu. Ya, feminine energy intinya. Kalau lelaki yang lebih banyak femininnya, ya aku lihat mungkin dia harus lebih banyak keluar, lebih banyak ke belajar tentang maskulin. Intinya tuh gitu. Oke, dan ya buat yang cewek, kalau aku lihat di sini juga mungkin sama kamu selama ini. Kadang gini loh, kita cewek gitu ya, kita punya kerjaan, apalagi kalau kita jadi analis, kita juga kerjaan yang berbau, yang lebih banyak pakai logika, ya kan, engineer, ya kan, engineer kan nggak harus lelaki, ada juga perempuan kan. Intinya perempuan yang ada di bidang laki-laki, ya kamu juga harus lebih fokus nih sama ningkatin sisi feminin kamu, kalau aku lihat. Dan itu satu hal. Dan aku ngerasa di sini ini mungkin tidak terjadi sama semua ya, karena aku ngerasa ini kayaknya cuma terjadi sama beberapa orang aja sih sebenarnya. Aku ngelihat kayak kamu bakal menarik lawan jenis yang tertarik nih sama energi kamu. Dan ya kamu harus pintar-pintar milih yang mana yang lebih baik. Itu juga. Dan aku ngelihat di sini juga, karena di sini ada kartu The World ya. So The World itu kan the completion. Ada satu chapter hidup kamu tuh yang akan selesai, untuk diganti ke chapter baru sebenarnya. Chapter barunya apa belum kelihatan, tapi di sini ngomongin tentang dibilangnya gini, kalau kamu sudah ada dalam kesadaran yang cukup baik, kamu akan tahu kok. Karena orang tuh kalau lagi mau pindah transisi nih ya ke satu journey yang baru, ada rasanya loh sebetulnya. Ada loh rasanya. Kalau orang yang sensitif, orang yang kesadarannya bagus, itu kerasa. Di batinnya tuh kerasa, kayak ada kan sesuatu yang bukan terjadi atau gimana, enggak, kayak akan ada satu perubahan, itu kerasa sebetulnya. Gitu loh. Jadi makanya aku bilang ini salah satunya juga kamu harus ningkatin sisi intuitif kamu, ningkatin lebih banyak mungkin kontemplasi, lebih banyak mungkin meditasi, hal-hal yang gak terlalu aktif fisik intinya, tapi lebih banyak mencoba merenung, merasa, itu kan lebih banyak main di feminin tuh gitu loh. Nah di situnya harus lebih ditingkatkan nih untuk saat ini, fokusnya tuh ke situ kalau aku lihatnya, untuk kamu bisa ngerasain nih transisinya nih gitu loh.
Intinya tuh itu. Kalau dalam secara ininya ya aku lihat kamu bakal ketemu orang yang bermacam-macam jenis. Kalau aku lihat kamu bakal ketemu sama orang dengan personality yang berbeda-beda, dan mungkin ada yang tertarik sama kamu secara romance. Di situ yang tadi aku bilang kamu harus bisa milih yang mana yang lebih baik. Energy wise bagus ya, karena aku melihat di sini juga energinya calm banget, energinya juga feminin banget, is like very soft ya. So aku ngeliat kayak mungkin dari cara kamu menghadapi orang, dari cara kamu berbicara, dari cara kamu berpakaian, you give more your feminine vibes kalau aku lihat, especially buat yang perempuan. Dan itu yang akan lebih menarik cowok. Nah kalau buat yang cowok ya kamu belajar untuk lebih feminin, salah satunya ya untuk kamu juga bisa memahami pasangan kamu, karena memahami itu sisi feminin sebetulnya yang bermain. Mungkin selama ini kamu masih suka bingung sama perasaan kamu sendiri, kamu suka bingung untuk menghadapi emosi kamu sendiri. Nah which is di situ kamu harus lebih banyak berlatih ke hal-hal seperti itu. Oke? So sekarang kita lanjut ke nomor 3 ya. Give. Oke, nomor 3 kita lihat apa yang kamu fokusin. Hangman, Knight of Pentacles, dan Ace of Swords. Time for a nap, udah ada hangman, ada time for a nap juga. Jadi memang ini lagi periode-periode harus mungkin lebih banyak lebih banyak mengkaji kalau menurutku. Avenger, desire to balance the scales of justice, righteousness on behalf of society or oneself. Resorting to violence in the name of a cause. Accentuates the challenge of surviving without negotiating the power of your spirit. Ya, aku ngelihatnya di sini gini, banyak hal yang bukan banyak sih, cuman kayak ada hal-hal yang mungkin harus you really need to think it through, ngerti ya? Think it through. Jadi ini bukan saatnya kamu harus mengambil suatu keputusan besar. Ini juga bukan saatnya kamu harus intinya bukan masanya kamu harus merubah sesuatu yang besar atau membuat suatu keputusan yang besar. It's not the time for that. Atau pindah tempat, pindah kerja. I don't think it's the time. Fokusnya nggak ke situ. Tapi fokusnya lebih banyak kepada, mungkin bukan cuman goals ya, tapi lebih kepada kalau menurutku ya bukan purpose juga sih. Karena terlalu jauh kalau ke purpose. Apa sih yang kamu inginkan? Karena di sini aku ngeliatnya gini loh. Kamu tuh jalan, tapi tuh pelan. Karena entah ya, mungkin selama ini kamu tuh kayak orang yang masih bingung, kamu tuh mau kemana. Lebih tepatnya sebenarnya knowing what you want sih. Jadi kamu harus kamu harus tahu apa yang kamu inginkan. Tapi keinginan ini juga harus benar-benar difikirkan, bukan cuman sekedar, oh gue mau ini.
Tapi nggak tahu ini tuh kenapa kamu mau ini. Banyak dari diri kamu yang harus kamu gali sih kalau menurutku. Intinya tuh itu sebenarnya. Jadi jalan kamu tuh lebih ada jalurnya. Karena aku lihat di sini tuh kamu kayak selama ini tuh kayak kamu tuh ngelakuin apa ya, mungkin ya cuman karena sebatas rutinitas, bukan sesuatu yang memang kamu tahu ini nih yang gue bener-bener mau dari hati lah, ada passionnya gitu loh. Ini aku lihat itu nggak ada. Jadi kayak contohnya gini, ya udah kerja cuman buat nyari duit, bukan karena kamu tahu ini kerjaan yang kamu suka, kamu pengen punya karir yang jelas karena memang kamu pengen mungkin upgrade lagi diri kamu, entah mau belajar sesuatu apa, mengikut kursus apa. Ibaratnya di sini aku ngeliat ya kayak yang kamu jalanin tuh kayak cuman sekedar ya udah gue kerja ya karena gue butuh duit, karena gue butuh makan, ataupun kayak jalan relationship juga ya sama gitu loh. Kayak ya udah gue punya pasangan, nggak ada meaningnya gitu loh jadinya. Jadi apa yang kamu jalanin itu tidak mengandung arti. Ya mungkin omongan kayak gitu nggak enak didengar ya, tapi ya ini yang aku baca seperti itu. Jadi memang harus ada, nah ini nih kata-katanya, thoughtfulness. Nggak ada sisi thoughtfulnessnya di sini kalau aku lihatnya. Kalau kamu tidak terbiasa seperti itu, mungkin ada baiknya kamu coaching biar kamu digali gitu loh. Apa sih sebenarnya passion kamu gitu loh. Mungkin kamu nggak dapat sendiri, butuh ada yang bantuin kamu untuk ngegali diri kamu gitu. Karena kalau aku lihat ya gimana sih orang ya udah hidupnya cuma sekedar ya udah bangun pagi kerja pulang, ya udah pergi sama teman, ya udah gue punya pacar. There is no meaning. Orang tuh kalau hidup nggak punya meaning itu gampang ngedrop loh. Kalau ada masalah aja dia akan ngedrop loh. Hidupnya tuh kayak cuman ya udah dijalanin aja, tapi bukan dijalanin karena emang ini yang membuat dia bahagia. For most of you kalau aku bilang, bahkan kamu nggak tahu bahagia itu apa. Ya aku nggak tahu ya masa lalu kamu gimana, masa kecil kamu gimana, but I think you really need, you know, to get more knowledge. Kamu kurang knowledge kalau menurutku. Kamu kurang apa ya, pengetahuan tentang hidup, tentang diri sih. Orang tuh kalau hidupnya kayak gini tuh orang yang nggak kurang kenal sama dirinya. Aku nggak mau bilang nggak kenal, kurang kenal sama dirinya. Ya kayak gitu. Intinya tuh itu. Jadi poinnya di sini adalah thoughtfulness-nya nih, garis besarnya, outline, underline di sini tuh yang jadi underline tuh thoughtfulness-nya. Kamu kurang. Ya entah kamu udah sadar apa belum ya. Kalau belum sadar sih ya susah juga kalau diomongin. Harus merasa dulu, iya nih hidup gue tuh kayak kosong. Gue tuh hidup jalanin ya udah jalanin. Itu beda cerita. Itu berarti udah mulai kerasa, itu udah mulai ngerti gitu. Tapi kalau orang yang masih belum ngerti sama sekali, enggak juga, gue bisa aja. Ya berarti bukan buat kamu atau kamu belum sampai ke situ. Ya setiap orang kan juga kesadaran ada tingkatannya. Ya itu sih yang aku lihat. Jadi sisi thoughtfulness-nya ini yang harus dilatih pelan-pelan. Oke? Kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 4. Hierophant, Five of Swords, Empress,
round and round. Child nature. Mungkin ada beberapa dari kamu yang expecting, a baby, right? Karena di sini juga ada Empress, expecting, so it means kamu lagi hamil. Teacher, child and teacher. Nature, and this is also green. Dan di sini ada Hierophant pula. Dan kebetulan di sini juga butterfly, which means it's a transformation process. Oke, orang mengandung itu bukan berarti ada gambar ini bukan. Makanya tadi aku bilang mungkin ada beberapa dari kamu yang lagi expecting, tapi itu hanya beberapa, sebagian kecil sekali. Aku ngelihat gini, karena Empress itu juga bisa ngomongin tentang growth. Empress itu juga bicara tentang womanhood. Right. Womanhood, terus growth, ya kan? Womanhood is a growth. Kita lihat. Dan ngomongin tentang something new coming into existence. Orang hamil melahirkan birthing. Berarti kan conceiving, dia sedang mengandung sesuatu yang bakal coming into existence. Mother figure dan instinct with nature juga Empress tuh. So ini sebenarnya ada hubungannya dengan femininity juga. Tapi lebih ke arah nature. Dan Six of Swords. Sorry, tadi aku ngomong Five of Swords. Six of Swords. Six of Swords itu bicara tentang Six of Swords itu bicara tentang moving from the dark, healing, leaving the past behind, traveling, healing paling sering itu Six of Swords aku tuh bacanya tuh. Sama ya moving on, moving from dark to light. So apalagi di sini ada Hierophant ya. Hierophant itu juga bicara tentang spirituality, bicara tentang religion, bicara tentang apa ya namanya, convention, something that conventional, berhubungan dengan hal seperti itu. Okay, so basically this is like a transformation process sebenarnya. Jadi kayak ngasih tahu bahwa transformasi is a very natural thing sebetulnya. Bukan sesuatu yang istimewa, bukan, karena pada dasarnya ya manusia hidup itu kan, kalau kita ngelihat secara fisik pun dari anak lahir bayi ya, ini tuh kamu lagi disuruh belajar tentang kehidupan, eksistensi, berat sih, belajar tentang diri. Kalau kamu sebagai seorang perempuan, kamu lagi masuk womanhood, memahami dirimu sebagai wanita. Kalau kamu perempuan, memahami dirimu sebagai wanita,
memahami your essence as a woman gitu loh. Dan teacher di sini aku ngelihat kayak banyak hal baru nih yang harus kamu pelajari tentang womanhood ini, tentang being a woman. Banyak perempuan ya terlahir sebagai perempuan, tapi nggak tahu bagaimana menjadi perempuan. Karena mungkin dari kecil terbiasa dengan goals, kerjaan juga mungkin terbiasa dengan goals gitu. Jadi kayak masculine itu tinggi. Jadi belajar jadi perempuan, atau mungkin kamu udah punya kepikiran buat nikah, kamu mungkin sudah punya pasangan, ya kamu harus belajar menjadi istri. Itu kan bukan, bahkan orang banyak loh yang udah nikah, udah jadi istri tapi nggak ngerti jadi istri jadi istri itu gimana gitu. Intinya gini, kalau kamu mau nikah atau kamu sudah siap secara lahir, batinnya mungkin belum nih untuk melihat kehidupan bahwa aku udah cukup umur nih mau nikah. Berarti kamu harus lebih banyak belajar menjadi seorang perempuan dan menjadi seorang istri. Intinya tuh itu ya. Kalau kamu nggak ngerti, kamu bisa coaching sama aku karena aku relationship coach juga, especially untuk perempuan. Kamu bisa coaching sama aku untuk belajar lebih banyak tentang yang namanya womanhood, belajar tentang bagaimana menjadi seorang istri itu seperti apa. Karena ini sifatnya, kalau aku lihat di sini, ini ada satu transisi besar ya yang terjadi dalam hidup kamu atau akan terjadi dalam hidup kamu. Dan itu juga kalau kamu benar-benar single, ini faktor yang akan menentukan kamu menarik pria seperti apa. Proses ini. Dan untuk yang cowok, kalau aku lihat, kalau kamu mau menarik pasangan yang baru, kalau aku lihat, kamu juga harus bisa benar-benar, mungkin kalau kamu laki-laki, mungkin kamu udah pengen nikah, kamu pengen punya anak, kamu mau cari seorang istri. Aku ngelihat waktunya tuh harusnya nggak lama lagi. Tapi kamu sudah harus healing dulu dari masa lalu, mungkin dari your past relationship. Kamu juga harus belajar menjadi seorang suami. Karena ya itu, buat banyak sekali orang mau nikah, dia stres mau nikah, tapi begitu nikah nggak tahu jalanin pernikahan seperti apa. Dan banyak masalah di dalam rumah tangga. Karena aku lihat banyak sekali orang yang menikah tapi nggak tahu ngejalanin pernikahan itu gimana. Menikah itu bukan hanya kamu tinggal bersama, tapi kamu menjalani kehidupan bersama. Itu nggak mudah. Kalau mudah nggak banyak orang cerai, nggak banyak orang selingkuh. Nggak usah ngomongin selingkuh atau cerai dulu deh. Punya hubungan yang baik aja, orang tuh masih banyak yang nggak ngerti. Jadi itu satu hal yang orang tuh berpikir, ngapain sih gue harus belajar relationship? Karena banyak orang merasa itu tidak perlu belajar. Itulah salah satu hal yang menurutku banyak orang tidak sadari. Mereka tuh nggak punya skill. Relationship itu butuh skill loh. Dating aja butuh skill loh. Makanya kenapa banyak orang punya hubungan bermasalah, karena nggak punya skill. Kalau punya skill, dia akan tahu dia harus gimana, dia ngadepin masalah gimana, dia ngadepin pasangan gimana. Itu semua skill loh. Bedanya itu semua soft skill. Orang tuh banyak yang nggak ngerti bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana kamu bicara dan pasanganmu itu mau mendengarkan, bagaimana saat kamu bicara itu bukan cuman kamu bicara tapi bisa tersampaikan dengan baik kepada yang mendengar. Itu semua skill. Kamu pikir itu bukan skill? Itu semua skill loh. Itu semua kemampuan loh. Makanya aku suka bilang, siapa bilang relationship itu gak butuh belajar? Karena yang gak ngerti yang ngomong begitu. Yang ngerti mah tahu memang harus ada skill. Makanya sekarang banyak orang ngomongin relationship, karena memang banyak sekali orang punya hubungan gak ngerti gimana jalaninnya.
Nggak usah jalanin, ngerti cari pasangan yang bener aja masih banyak yang salah. Ya kan? Gitu loh. Jadi jangan dikira itu nggak butuh skill. Itu skill hidup loh. Bedanya adalah kadang orang nggak ngerti. Itu aja. Kalau hidup itu butuh skill. Bukan cuma kerja yang butuh skill. Kamu komunikasi aja ada yang namanya communication skill. Kalau kamu ngelamar kerjaan aja ada yang tulisannya apa? Interpersonal skill. Soft skill itu harganya mahal. Semakin tinggi orang, itu soft skill yang dia pakai itu semakin besar. Emotional intelligence skill bukan? Skill. Listening itu skill bukan? Skill. Itu semua skill. Thinking aja skill. Problem solving itu juga skill. Orang yang bisa melihat big picture, dia bisa, itu namanya problem solving kan ya, itu skill. Bagaimana orang bisa melihat, menganalisa suatu masalah hingga dicari jalan keluar dengan melihat perspektif yang berbeda, itu semua skill. Jangan dikira enggak. Jadi skill, yang namanya skill itu harus dipelajari. Bukan cuma nonton tarot, ngeliat situasi gue gimana, tapi udah tahu situasinya gimana, bingung jalaninnya. Karena ya balik lagi nggak punya skillnya, nggak ngerti gimana cara mengimplementasi diri ke dalam suatu situasi. Itu orang bilang membawa diri, cara ngomong sama orang. Oh, gue jadi diri gue sendiri. Ya, aku juga jadi diri sendiri. Tapi kan saat aku mau, apa yang aku baca, saat aku harus mengartikulasi apa yang ada di pikiranku untuk bisa aku cerna dulu dan aku bisa omongin itu ke orang, menjelaskan ke orang, itu kamu pikir nggak butuh skill? Itu butuh skill. Tapi aku tetap jadi diriku sendiri, gitu loh. Jadi diri sendiri kan bukan ya kayak kamu sekolah buat apa? Buat pinter kan? Oh enggak, aku jadi diri sendiri, itu jadi diri sendiri nggak usah sekolah gitu, enggak gitu kan mikirnya kan. So anyway. Intinya adalah kalau aku lihat di sini, ini juga sebenarnya ini juga energinya bagus kalau aku lihat. Hanya lebih tahu untuk melatih kemampuan diri kalau aku lihat dan menyelesaikan apa yang menjadi masa lalu. Mungkin kamu mungkin sekarang fase kamu lagi belajar untuk move on, untuk mencoba melihat masa lalu tuh kamu tuh punya apa yang menjadi pelajaran kamu. Mungkin kamu lagi ada di tahap itu sekarang. Jadi kayak secara spiritual juga kamu lagi naik lah intinya. Dan round around ini nih kalau aku lihat tuh lebih ke arah kayak hidup itu berputar dan jangan sampai dibilang gini, jangan sampai kamu menjalani satu siklus yang sama lagi. Kalau learning from your mistakes, increase your intelligence, emotional intelligence, kemampuan kamu gitu loh. Karena Hierophant itu juga bicara tentang belajar dan di sini juga ada teacher keluar. So meaning apa? Teach yourself something. Kalau kamu merasa kamu butuh mentor, kamu butuh coach, do it gitu loh. Tapi satu, semua itu kamu pelajari itu kan buat diri kamu. Orang sekolah tinggi untuk apa? Untuk dia jadi pinter, untuk dia jadi bisa punya kerjaan yang baik dan segala macam. Nah, orang hire coach atau mentor untuk apa? Untuk supaya dia bisa dalam kehidupan itu dia punya skill. Yang skill-skill yang gak diajarin di sekolah nih, belajarnya lewat mana? Ya lewat mentor, lewat coach dan segala macam itu, trainer dan segala macam itu. Gitu loh. Itu kan orang-orang yang sudah mempelajarinya lebih dari kamu. That's why you learn from them. Sama kayak kamu sekolah, kan nggak mungkin dong guru kamu sama kamu satu level, ya kan? Kamu harus belajar dari orang yang levelnya di atas kamu kan. Gitu. Dan ada hal-hal yang kita sendiri mungkin nggak cukup waktu, ya nggak cukup. Mungkin kita juga bukan orang yang ibaratnya punya interest besar untuk mempelajari sesuatu lah. Lagi pula waktu kita nggak akan cukup untuk kita mempelajari segala sesuatu itu sendiri, gitu loh. Sometimes makanya that's why coach itu mentor ya. Kalau coach bukan ngajarin hal-hal yang terlalu begitu. Kalau coach itu lebih menggali seseorang. Kenapa coach itu banyak dipakai justru sama orang-orang yang high profile, sama orang-orang sukses. Kenapa? Karena keberadaan seorang coach itu sangat penting dalam kehidupan mereka untuk membantu mereka bisa memutuskan sesuatu yang terbaik buat dirinya.
Dan coach itu bisa ngasih perspektif yang berbeda. Gitu loh. Kayak teman diskusi, teman untuk ngegali diri, itu coach tuh semuanya. Untuk membantu kita meningkatkan kualitas diri, ya itu coach tuh semuanya tuh, gitu loh. Bukan terapis. Oke? Terapis itu nggak memperbaiki trauma. Tapi kalau untuk tentang personal growth, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan self improvement, growth, itu coach semuanya. Oke? Dan yang aku lihat di sini, kamu butuh nature di sini keluar karena aku ngelihat gini loh, kamu butuh ngeluarin nature-nya kamu. Mungkin banyak yang ketahan, banyak yang kamu nggak pahami tentang diri kamu. Bahasa yang paling bagusnya gini. Kamu lagi disuruh belajar untuk bisa reach your full potential. Nah, itu potensi kamu. Jadi kita bicara tentang self actualization dan juga self realization. Itu udah misalnya on the top of jadi aku ngeliat di sini udah bukan ngomongin soal yang bawah-bawah sebenarnya malahan, tapi untuk lebih ke kualitas diri, potensi diri kamu tuh dikeluarin semuanya gitu. Nah, itu memang butuh bantuan. Makanya orang-orang yang fokus sama pendewasaan diri, pertumbuhan diri, perbaikan diri, itu rata-rata punya coach. Mereka masing-masing pasti punya coach gitu loh. Kenapa? Karena bisa jadi booster jauh lebih cepat. Karena apa? Karena coach udah tahu apa yang harus dilakukan. Sementara kalau kita belajar sendiri, kita meraba-raba. Kalau coach kan udah tahu, tinggal dorong kita doang. Dia udah tahu kita harus gimana. Dia akan bukan cuma mendorong, tapi gimana ya ngomongnya? Membuat kita untuk menyadari potensi diri kita. Makes the whole coach is like your thinking friend, thinking partner, and they can boost yourself to reach your highest potential, improving thinking skill kamu, critical thinking kamu, problem solving kamu, emotional intelligence kamu itu bakal naik. Dan karena ada yang nyuntik. Ada yang bantu nyuntik, jadi cepet gitu loh. Makanya kenapa coach itu dipakai justru sama orang-orang yang sadar akan mau meraih potensi diri itu, gitu loh. Jadi intinya ini bahkan kalau aku lihat bukan dari bawah, tapi justru lagi ngeliatnya ini ke atas nih, gitu loh. Apakah kamu sudah siap dibilangnya untuk meraih kehidupan yang lebih baik dalam sisi apapun? Karena kalau kita bicaranya personal growth, bayangin ya, kalau kita bicara personal growth itu kita bicara sentral. Jadi kalau kita bicara sentral, orang itu tuh dia yang menjalani hidup kan ya, hidup seseorang itu banyak aspek, right? Banyak aspek. Dan dari semua aspek-aspek ini, itu kan semua bergantung sama dirinya dia. Nah, personal growth itu akan membantu seseorang mencapai segala aspek dalam hidupnya itu, semuanya itu mulai naik. Harus mulai dari tengah, dari center, yaitu dirinya sendiri. Orang yang punya emotional intelligence yang baik, dia akan mudah memahami segala sesuatu. Dia akan mudah mencerna segala sesuatu. Baik itu konsep, baik itu orang lain, mau itu tentang kerjaan, coworker, bos dan segala macam, karyawan, atau dari sisi relationship dia lebih pinter untuk bisa memahami pasangannya tanpa pasangannya harus bicara banyak, dia sudah paham. Itu orang yang punya emotional intelligence yang baik, dan saat dia mendengarkan orang bicara, dia akan mudah memahaminya dengan sangat mudah apa yang dimaksud sama orang. Itu orang yang punya emotional intelligence yang baik. Dan dia juga bisa mengolah dirinya. Dia bisa mengontrol emosi. Itu semuanya emotional intelligence. Dan saat dia punya critical thinking yang baik, dia akan mampu untuk berpikir secara kritis tentang segala sesuatu tanpa judging. Dia akan mampu untuk menimbang segala sesuatu, dan pada akhirnya dia mampu memutuskan segala sesuatu. Decision making juga jadi lebih baik. Saat dia ada di dalam masalah,
Dia bisa mundur dulu dari masalahnya. Dia bisa ngelihat secara bigger picture. Dan dia akan bisa men-solve masalah itu. Rather than dia masuk ke dalam masalah itu. Orang yang tidak punya emotional intelligence yang baik, dia akan mudah gampang terombang-ambing dalam suatu masalah. Karena dirinya sendiri tidak cukup punya emotional intelligence untuk dia memahami apa yang sedang terjadi tanpa mempengaruhi emosinya. Jadi semua skill ini tuh akan membantu kamu. Jadi senternya itu kamu. Kalau kamunya benar, kamu akan bisa ibaratnya kayak negara punya ibu kota. Senternya tuh di ibu kota, gitu loh. Pusat pemerintahan kayak gitu. Baru abis itu terbagi. Itu sebenarnya. So ya basically di sini kamu lagi disuruh untuk lebih berpikir tentang apa yang pengen kamu tingkatkan dalam diri kamu. Kayaknya sudah, kalau aku lihat kayak gini, kayak sudah saatnya kamu belajar lebih banyak tentang mengasah kemampuan diri, nature-nya kamu. Dan teacher di sini bisa dua hal. Bisa kamu mengajarkan diri kamu, atau kamu punya guru. Ya guru juga ngajarin diri kamu. Jadi kalau menurutku sih teacher ini ya teaching. Jadi ibaratnya kamu punya teacher yang bisa ngajarin kamu untuk kamu bisa meraih potensi diri kamu yang terbaik. Itu seperti apa? Gitu sih kalau aku lihat. Oke? So guys, thank you so much for listening to my video, and I'll see you again in the next video. Bye.